Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok rentenir yang sedang menagih hutang pada seorang pria parubaya. Mereka menagih dengan cara kasar bahkan berniat menghabisi si bapak sebagai cara agar hutangnya dianggap lunas. Pimpinan rentenir, kita sebut saja Samsul, yang hendak memukul si bapak dengan batu bata, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang anak gadis yang membuat Samsul mengurungkan niatnya karena tertarik untuk membawa si gadis sebagai pengganti pembayaran utang. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Batu, mantan petinju yang telah pensiun dan kini bekerja sebagai buruh harian di pasar. Suatu hari ia ditawari peluang bisnis menjual kepiting ke luar negeri oleh seseorang, kita sebut saja si bos. Tergiur dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda pun, Batu akhirnya memborong habis semua kepiting yang si bos bawa. Batu memiliki seorang istri bernama Tana yang juga bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, di mana saat di perjalanan pulang, mereka terlibat cekcok karena berbeda paham dengan bisnis Batu yang membeli kepiting. Tana yang marah pun akhirnya memilih pulang sendiri dengan turun dari mobil, namun baru saja akan keluar, tiba-tiba rupanya mobil yang menabrak mereka adalah komplotan Samsul. Batu langsung menghampiri mobil itu dan meminta sopirnya untuk melihat kondisi kendaraan mereka. Namun si sopir menolak turun dan bersikap tidak sopan, bahkan sampai melemparkan uang ke arahnya agar masalah mereka cepat selesai. Melihat suaminya direndahkan oleh si sopir, Tana pun akhirnya turun dari mobil dan langsung membela suaminya yang direndahkan. 起来，起来！ 你什么态度呀？ Melihat sikap Tana, Samsul langsung turun dari mobil untuk menghajar anak buahnya, entah itu benar-benar tulus atau sekedar alibi agar terlihat baik di depan Batu dan Tana. Di mana sikap Samsul tentu saja membuat Tana dan Batu merasa keheranan. Karena Tana masih marah, ia tetap memilih pulang dengan naik taksi. Tak ingin masalahnya semakin larut, Batu pun mampir ke angkringan pinggir jalan untuk menemui adiknya dan menceritakan masalah yang sedang ia hadapi dengan sang istri. Namun karena ini bukan pertengkaran pertama mereka, si adik menyarankan agar Batu membujuk istrinya dengan seblak seperti biasa. Tana yang baru saja tiba di rumahnya dikejutkan oleh suara ketukan pintu, padahal suaminya baru mengirimkan pesan bahwa ia masih di perjalanan. Dengan penuh kekhawatiran, Tana memeriksa lewat lubang intip namun tidak melihat siapapun di luar dan tiba-tiba Samsul menculik Tana dan membawanya bersama si gadis yang dijadikan jaminan untuk melunasi hutang tadi. Yang di sana Tana sudah mendapati banyak gadis lain. Lantas apa yang akan Samsul lakukan terhadap mereka? Entahlah. Mendapati istrinya menghilang, Batu yang baru tiba di rumah segera mencari Tana ke seluruh ruangan namun tak mendapati Tana dimanapun. Melihat kaca jendela sudah pecah, ia pun baru sadar jika ada seseorang yang menyusup ke dalam rumah. Tahu jika istrinya diculik, Batu langsung keluar berharap istrinya belum dibawa terlalu jauh. Besoknya Batu melapor ke pihak kepolisian untuk memeriksa rekaman CCTV di sekitar rumah yang rupanya sudah lebih dulu dirusak oleh Samsul. Dan dari CCTV lain, polisi menemukan mobil mencurigakan dengan sebuah plat nomor palsu dengan wajah si pemilik mobil yang kurang jelas. Keluar dari kantor polisi, Batu menerima panggilan dari Samsul yang memperingatkannya agar tidak melibatkan polisi jika ingin istrinya selamat. Kemudian Samsul meminta Batu untuk datang sendiri ke alamat yang disimpan di atas kulkas rumahnya. Mendengar suara sang istri meminta tolong, Batu memohon agar Samsul tidak menyakitinya dan berjanji akan melakukan apa yang diperintahkannya.
Tiba di lokasi yang dimaksud, Batu rupanya diantar oleh adiknya yang menunggu di dalam mobil. Ia langsung diarahkan oleh pramusaji untuk duduk di sebuah meja, namun tak mendapati siapapun di sana yang meski disuguhkan hidangan mewah, ia sangat tidak berselera untuk menyentuhnya. Mendengar suara HP yang sedari tadi ada di atas meja, Batu pun langsung mengangkatnya. Dalam panggilan itu, Samsul sempat basa-basi dengan memintanya menikmati makanan terlebih dahulu. Kemudian menyuruhnya untuk membuka tas yang juga berada di atas meja yang isinya... Ya, tas tersebut rupanya berisi uang yang membuat Batu keheranan. Samsul langsung memberitahu bahwa uang tersebut adalah uang untuk memberi sang istri. Tidak terima dengan penghinaan tersebut, ia berjanji akan menangkap dan menghajar Samsul secepatnya. Saat Samsul menyinggung mengapa Batu membawa adiknya ke tempat itu, ia akhirnya sadar bahwa Samsul juga sedang berada di sekitar lokasi. Melihat seseorang sedang menelpon sambil memasuki mobil, Batu segera meminta adiknya untuk mengejar Samsul sehingga... Adik Batu pun langsung mengejar mobil yang diduga milik Samsul. Setelah berhasil menghadangnya, Batu yang langsung membuka pintu mobil pun akhirnya sadar bahwa ia telah salah orang karena mendengar panggilan si pemilik mobil tersambung dengan orang lain. Alhasil Batu dan adiknya kembali ke kantor polisi sambil menyerahkan uang pemberian Samsul. Pihak kepolisian pun menduga bahwa kasus ini kemungkinan berkaitan dengan rangkaian kasus hilangnya para wanita yang tengah mereka tangani dalam beberapa tahun terakhir. Kini Batu hanya bisa menunggu pihak kepolisian melanjutkan penyelidikannya. Pulang ke rumah, ia memandangi foto-foto bersama sang istri mengenang masa-masa awal pernikahan mereka yang ketika menemukan alat tes kehamilan di kamar mandi, Batu begitu sedih karena ia baru mengetahui jika ternyata istrinya tengah mengandung anak pertama mereka. Tak bisa terus berdiam diri, Batu menemui si bos untuk menanyakan uang hasil penjualan kepitingnya. Si bos mengatakan bahwa uang tersebut belum diterima karena prosesnya tidak gampang. Batu yang tak punya pilihan pun meminta agar modalnya dikembalikan saja, tetapi... Ya, disinilah kita akan diperlihatkan dengan kemampuan Batu sebagai mantan petinju. Ia membabi buta membuat semua orang tak berdaya, di mana si bos yang ketakutan pun akhirnya langsung mengembalikan modal tersebut kepadanya. Batu dan adiknya menemui seorang polisi bernama Song Chai untuk meminta bantuan menyelidiki hilangnya sang istri. Namun karena kasus ini si penculik malah memberi uang, membuat Song Chai justru menganggap bahwa kejadian ini bukanlah penculikan melainkan perselingkuhan. Bahkan menduga jika Tana telah merencanakan semua ini sejak awal. Yakin Tana bukan orang yang seperti itu, si adik menghampiri Song Chai sambil menyerahkan segepok uang agar mau membantunya. Meski sempat jual mahal dengan tak ingin menerima uang, Song Chai akhirnya bersedia saat diberi surat bukti kerjasama penjualan kepiting raksasa yang bernilai ratusan juta, yang keuntungannya bisa berkali lipat. Song Chai akhirnya mengantar Batu ke sebuah kasino karena pemiliknya diketahui kerap menjual mobil curian, sehingga besar kemungkinan jika mobil berplat palsu yang dicurigai juga berasal dari tempat ini. Di sana mereka menemui seorang pegawai wanita untuk menanyakan data transaksi agar bisa mengetahui siapa pembeli mobil tersebut. Namun demi menjaga kerahasiaan pelanggan, si wanita menolak memberikan informasi dan justru memerintahkan seluruh gangster kasino untuk menghajar mereka.
Meski awalnya Song Chai berlaga siap menghadapi para gangster, ia justru dibuat tak berdaya sejak tendangan pertama sehingga Batu lekas turun tangan untuk memberi mereka pelajaran dan semua orang di kasino termasuk si pegawai wanita dibuat ketakutan oleh kemampuan Batu sehingga setelah tidak ada lagi perlawanan dari para gangster, si pegawai akhirnya memberikan kartu nama pembelinya. Akhirnya Batu mendatangi alamat si pembeli yang ternyata ada di sebuah bar. Namun setibanya di sana, ia memilih tidak turun dan menunggu di dalam mobil saja. Hingga tak lama, ia tak sengaja melihat beberapa wanita muda baru turun dari sebuah mobil dengan sopir yang pernah menabrak mobilnya beberapa waktu lalu. Batu yang langsung menghampiri si sopir pun tak sengaja melihat kartu nama serupa dengan yang ditemukan di atas kulkasnya. Dari sana ia akhirnya sadar bahwa ternyata merekalah pelaku dari semua ini. Namun meski hampir tertangkap, si sopir akhirnya berhasil melarikan diri. Tak lama, Batu menerima panggilan dari kantor polisi untuk segera datang. Di sana ia diminta mengkonfirmasi apakah korban tewas yang baru ditemukan polisi adalah istrinya. Sempat cemas karena takut jika jasad itu adalah sang istri, Batu pun akhirnya tenang saat mengetahui bahwa korban itu bernama Safika, seorang wanita yang dilaporkan menghilang setahun lalu oleh suaminya. หัวหน้าครับหาเจอแล้วผู้ตายชื่อศิวัตรขาสามีของเขาปีก่อนเคยแจ้งความไว้ Esok harinya Song Chai membawa data alamat suami Safika. Mereka pun langsung mendatangi rumah pria tersebut untuk menanyakan mengenai kasus yang menimpa Safika di masa lalu. Dan setibanya di sana, mereka mendapati kondisi sang suami yang tampak begitu putus asa. 我欠了人家3000多万，3000多万。 Pada akhirnya suami Safika bercerita bahwa setahun lalu ia mengalami masalah kebangkrutan dan terjerat utang di beberapa bank emok bahkan hampir bercerai. Hingga suatu hari ia diculik oleh Samsul yang memperlihatkan video saat Safika sedang ditangkap. Kemudian mereka memberikannya sejumlah uang sebagai bayaran dan yang paling membuatnya merasa bersalah adalah ia tidak melawan dan justru menerima uang tersebut. Sebelum pulang, suami Safika memberikan Batu sebuah kartu yang diberikan oleh Samsul setahun yang lalu. Menyadari kartu tersebut sama dengan yang ia terima dari si sopir, Batu pun segera pergi menuju ke alamat yang ternyata sebuah kantor koperasi simpan pinjam. Di alamat tersebut, Batu bertemu kembali dengan si sopir yang langsung paham dengan kedatangannya ke sana. Si sopir lekas bersiap untuk membawa senjata api dari dalam meja, tetapi ya, Batu menggagalkan aksinya dan mendesak si supir agar buka suara mengatakan apa yang sebenarnya mereka lakukan terhadap para wanita yang hilang. Namun karena si supir tak kunjung buka suara, Batu pun membawanya keluar. Di mana aksinya itu rupanya sudah terpantau oleh Samsul melalui CCTV. Atas pengakuan si supir, terungkap bahwa para wanita itu dijadikan jaminan bagi keluarga mereka yang memiliki utang atau akan dibeli secara paksa seperti yang terjadi pada Tanah. Kemudian akan mengambil organ tubuh para wanita itu untuk dijual. Mendengar hal itu, Batu CS lekas ke lokasi yang telah disebutkan untuk menyelamatkan Tanah. Sementara Samsul yang sudah yakin akan ada penyerangan pun kini sedang meminta para anak buahnya untuk memindahkan semua gadis. Dan beginilah kondisi Tanah saat ini. Ia dan salah satu gadis baru mendapat perlakuan buruk di dalam satu ruangan berbeda dengan gadis lain yang dalam keputusasaannya tersebut Tanah melihat sebuah lubang kecil dan mencari sebuah benda untuk bisa kabur dari tempat ini. Di saat beberapa gadis sudah mulai dibawa ke dalam mobil, Tanah dan si gadis sekamarnya masih kesusahan untuk melarikan diri melalui lubang tersebut dan tiba-tiba ia
Ya, beruntung Tanah bisa kabur namun si gadis sekamarnya harus dibawa oleh para anak buah Samsul. Tanah berlari ke arah jalan raya untuk meminta pertolongan pada mobil polisi yang sempat melintas di depannya. Namun ia tak cukup kuat mengejar mobil itu sampai Tanah kembali diculik oleh Samsul dan entah akan dibawa kemana. Batu yang baru tiba di markas Samsul pun langsung mencari keberadaan Tanah namun ia tak menemukannya. Kemudian ia menghadapi beberapa anak buah Samsul sehingga Hei, anh nhận tội rồi. di luar Song Chai dan si Adikta sengaja melihat beberapa gadis lain memasuki mobil namun ia tidak menemukan Tanah di antara mereka. Keduanya langsung menghajar para petugas dan memanggil polisi untuk menyelamatkan para gadis. Dari rekaman CCTV, Batu menyadari jika mereka akan berusaha pindah. Ia pun langsung menghampiri mereka dan tidak membiarkan mereka kabur begitu saja sehingga selesai dengan itu, Batu menghadapi seorang tangan kanan Samsul yang akan membawa kabur uang mereka. Meski tanpa memiliki kemampuan yang serupa, Batu tak menyerah dan berhasil menghabisinya saat itu juga. Para polisi sudah tiba di lokasi namun Tanah masih belum ditemukan. Batu yang langsung bergegas mencari Tanah pun akhirnya berhasil menemukan mobil Samsul sehingga ya, mobil Batu dan Samsul mengalami kecelakaan namun beruntung mereka masih selamat. Dalam keadaan seperti itu, Batu masih bisa bertarung hingga membuat Samsul cukup kewalahan dan tak lama, polisi akhirnya datang ke lokasi untuk menangkap Samsul. Sementara itu, Batu langsung menghampiri Tanah yang ditemukan dalam kondisi sudah lemah, di mana kasus kejahatan Samsul terkait jual beli organ pun akhirnya terbongkar, hingga akhirnya seluruh gadis yang diculik berhasil dibebaskan. ซึ่งเตือนประชาชนทุกท่านหากพบเหตุด่วนเหตุร้าย 1 tahun kemudian, terlihat Tanah dan Batu sudah dikaruniai anak laki-laki di mana mereka memasuki sebuah restoran milik mereka sendiri untuk merayakan ulang tahun sang anak yang ke-1 tahun. 以后全听你的啊！ Tamat, endingnya sangat membagongkan.